ini. Tentunya aku harap semuanya dalam sehat dan bersemangat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan kelas aktif atau nalar kreatif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu proker dari kegiatan UKM Penalaran dan Kreativitas. Sebelum itu, aku mau tanya nih kepada teman-teman, eh, ada ada yang tahu nggak nih apa kegiatan aktif itu? Yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, dari aku aja. Sebelumnya, kegiatan aktif atau nalar kreatif yaitu kelas pembelajaran yang diadakan oleh UKM Penalaran dan Kreativitas yang mengulas mengenai desain grafis, copywriting, digital marketing, software activity, penalaran, soft skill, dan multimedia. Dan pada pagi hari ini kita akan mengikuti kelas dengan tema software activity. Wah, sangat menarik sekali ya. Oke, mini kelas hari ini akan dipandu oleh narasumber terbaik kita, yaitu ada Kak Sefti. Halo Kak Sefti. Halo Agnes. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih? Dengar-dengar, dengar ini. Aku alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Kak Sefti ini lagi di Sumeneb ya? Iya, aku lagi PKL di Sumenep kebetulan. Wah, semangat ya. Iya, Semoga PKL-nya lancar-lancar. amin. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Kepada Kak Safety, dipersilahkan sebentar. Aku bantu share screen. Ini belum terlihat ya Agnes? Apakah udah terlihat Kak Safety? Belum. Kak di aku udah ya. Mungkin bisa kamu stop share terus kamu buka ke PPT-nya. Sekarang apakah sudah terlihat? Belum juga. Mungkin aku bisa.
Apa udah terlihat teman-teman PPT-nya? Oke, kita mulai aja ya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat aja ya. Mungkin saat ini lagi liburan ya, libur kuliah. Nah, untuk materi hari ini aku akan ngebahas tentang life hack with dogs future. Mungkin bisa di next, Agnes. Oke, mungkin yang belum kenal Google Docs, tapi pasti udah kenal semua ya. Google Docs atau Google Dokumen ini tuh merupakan layanan pengolah kata berbasis web cloud milik Google. Google Docs ini tuh mulai diluncurkan pada tahun 2006 oleh Google. Nah, di mana pengguna itu bisa menggunakan layanan Google Docs secara gratis dari situs docs.google.com atau melalui Google Drive langsung. Dengan menggunakan Google Docs ini tuh kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi, melalui Google Docs ini tuh akan memungkinkan pengguna atau user untuk menggunakan dokumen bersama tim secara kolaborasi dengan real time. Pengguna juga bebas dalam melakukan perizinan apakah pengguna lain, teman atau tim dapat mengedit atau hanya melihat saja pada dokumen tersebut. Oke, bisa di next. Keuntungan menggunakan Google Docs. Yang pertama, tidak perlu menginstal aplikasi. Nah, dengan menggunakan Google Docs ini tuh adalah web aplikasi. Jadi, Google Docs ini tuh bisa digunakan melalui PC atau laptop menggunakan browser yang biasa kita gunakan seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Nah, jika sebelumnya untuk menggunakan program editing dokumen lainnya kan biasanya harus mengunduh programnya nih. Nah, beda dengan Google Docs yang hanya menggunakan web aplikasi. Untuk yang kedua adalah kolaborasi real time. Nah, web aplikasi Google Docs ini itu menekankan pada konsep penggunaan aplikasi secara bersamaan. Jadi, eh, dokumen itu bisa dikerjakan atau diakses oleh beberapa orang secara real time. Google Docs ini tuh memberikan kemudahan untuk Anda berkolaborasi bersama dalam membuat dokumen, kemudian mengundang eh, user lain via Gmail untuk berkolaborasi, memberikan akses edit, seperti itu. Lalu pada dokumen tersebut, kita tuh juga bisa memberikan akses komentar pada bagian tertentu teks yang kita buat dan juga mention teman untuk mendapatkan notifikasi bahwa terdapat komentar baru pada dokumen tersebut. Nah, setiap perubahan yang dilakukan oleh
salah satu pengguna, dokumen tersebut akan langsung terlihat oleh semua pengguna yang terlibat dalam kolaborasi dokumen tersebut. Bisa di next. Nah, untuk keuntungan yang ketiga yaitu penyimpanan otomatis. Google Docs ini kan eh, memiliki penyimpanan otomatis yang dibuat pada dokumen itu secara berkala. Jadi setiap kita melakukan perubahan pada dokumen, pada Google Docs ini tuh akan menyimpan secara otomatis. Nah, hal itu akan menghindarkan resiko kehilangan eh, pekerjaan yang telah kita buat akibat crash system atau kegagalan penyimpanan. Mungkin kalau di Microsoft Word ya, kita harus melakukan secara manual perubahan yang telah kita lakukan pada dokumen untuk menghindari kehilangan data. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dapat diformat ke berbagai jenis format file seperti PDF dan Docs, lalu ada plain text atau TXT dan lainnya. Bisa di next. Nah, berikutnya ada keunggulan fitur dari Google Docs. Yang pertama yaitu bisa di next, Agnes. Ada histori revisi lengkap. Histori pengeditan dokumen itu dapat diakses dengan lengkap, mulai dari nama pengedit, tanggal, hingga jam dokumen itu dibuat. Jadi, dengan Google Docs itu, karena kan dia tersimpan secara otomatis ya, baik ketika kita mengedit sendiri atau mengedit bersama teman-teman, akan terlihat siapa aja yang terakhir mengedit dokumen tersebut. Jadi, kalau misal ada tugas kelompok ya, jadi itu kita tahu kayak siapa aja yang udah ngerjain bagian ini, atau yang bagian itu bisa diketahui dari fitur tersebut. Bisa di next. Lalu ada periksa ejaan, fitur pemeriksa ejaan berbagai bahasa. Nah, nah, dengan fitur pemeriksa ejaan ini tuh biasanya terlihat seperti di contoh itu. Akan ada tanda garis merah di bawah itu ya. Itu akan memberitahu kita bahwa ada kata-kata, mungkin kata ejaan kita itu salah. Jadi seperti itu. Selain memberi tanda kata mana saja yang salah, Google Docs ini tuh akan merekomendasikan kata sesuai ejaan yang benar. Jadi kalau kata-kata yang kita tulis itu salah, di Google Docs ini akan memberikan rekomendasi kata yang lebih benar gitu. Sehingga hal ini akan mengurangi kesalahan kata dalam dokumen yang telah kita buat. Bisa di next. Oke. Google Docs ini juga mendukung add-ons. Apa sih itu add-ons? Add-ons itu yaitu ekstensi pihak ketiga yang dapat meningkatkan fungsionalitas dokumen dengan menambahkan fitur tambahan yang tidak tersedia secara default. Jadi, dengan adanya add-ons ini tuh, eh, kita tuh dapat menambahkan fitur tambahan yang tidak tersedia pada secara default. Ada banyak add-ons yang tersedia untuk membantu dalam pengolahan kata, mungkin pembuatan grafik, pengecekan ejaan, dan banyak lagi. Mungkin ada juga tambahan add-ons untuk seperti tambahan ChatGPT, AI, seperti itu. Bisa di next. Lalu ada mengubah suara menjadi tulisan. Nah, ini tuh biasanya kalau kita lagi kuliah mendengarkan dosen, mungkin lagi kuliah daring ya, atau lagi ada rapat. Nah, mungkin itu bisa dihubungkan dengan Gdocs, jadi itu bisa mengetik sendiri gitu.
dengan mengubah suara menjadi tulisan, atau mungkin kita lagi nugas tapi mager untuk ngetik gitu ya, itu bisa uh, mengubah suara menjadi tulisan. Lalu ada riset online juga. Jadi kita tidak perlu membuka dua website yang berbeda, tapi bisa langsung dari Gdocs ke uh, Explore. Study next. Untuk rekomendasi dan tips juga ada. Jadi tugas-tugas yang kita buat itu biasanya di bawah itu akan ada tanda seperti tanda plus gitu. Nah, itu untuk ketika diklik bisa memberikan rekomendasi dan tips. Lalu ada fitur kolaborasi dengan Google Meet. Dengan eh, itu bisa digunakan ketika kita ingin mungkin bekerja kelompok ya, ini mengerjakan secara bersamaan dengan menggunakan Google Docs dan juga Meet dengan Google Meet secara bersamaan. Seperti itu. Study next. Namun, setelah ada kelebihan dari Google Docs, pasti juga ada kekurangan dong dari Google Docs. Yang pertama ada keterbatasan fungsionalitas. Mungkin ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan secara lebih 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 komplit ya, lebih kompleks seperti Microsoft Word. Mungkin dalam pemberian ini halaman otomatis kan kalau di Google Docs itu kita tidak bisa menggunakan angka Romawi, lalu tidak bisa menggunakan daftar isi otomatis dan daftar tabel otomatis secara bersamaan. Jadi hanya bisa melakukan hanya bisa memilih salah satu saja. Sehingga itu akan memungkinkan pengguna merasa kurang puas jika mengharapkan fitur yang lebih kompleks dan lanjutan dari Google Docs. Lalu yang kedua ada privasi dan keamanan. Nah, kan Google Docs itu kan menyimpan dokumen di cloud ya, di Google Drive. Ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Meskipun Google itu telah menyediakan langkah-langkah keamanan dan kontrol akses, mungkin beberapa organisasi atau individu itu merasa tidak nyaman menyimpan data yang lebih sensitif di cloud karena kan bisa diakses lebih dari orang, lebih dari banyak orang ketika membagikan link. Untuk yang ketiga yaitu ada kompatibilitas dokumen. Meskipun Google Docs ini tuh dapat mengimpor dan mengekspor dokumen dalam berbagai format yang telah disebutkan tadi, namun beberapa dokumen itu yang lebih kompleks itu biasanya akan mengalami masalah kompatibilitas saat dibuka di Google Docs atau aplikasi lainnya. Lalu yang terakhir ada keterbatasan offline editing. Nah, di Google Docs itu sebenarnya menyediakan fitur penyimpanan offline. Nah, dengan menggunakan fitur ini tuh mungkin kita harus menginstal dari extension dari Google Docs, tapi editing dokumen secara offline itu memiliki keterbatasan karena beberapa fitur itu mungkin tidak tersedia atau perlu koneksi internet untuk disinkronkan kembali setelah melakukan perubahan. Seperti itu. Study next. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya berikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait fitur-fitur dari Google Docs. Gimana nih teman-teman? Ada yang tanya? Ada yang dibingungkan? Ayo, gimana nih teman-teman? Terima kasih ya Kak Safety atas materinya. Wah,
sangat membantu tugas kuliah kita nggak sih itu? Soalnya aku juga baru tahu kalau Google Docs itu memiliki banyak kelebihan yang baru aku tahu setelah Kak Safety ngasih tahu. Oh, iya, iya. Mungkin dari Gimana? Agnes, gimana? Udah sering pakai Google Docs nggak kalau buat ngerjakan tugas bareng teman-teman? Kalau buat aku masih terpaku di Google Word. Di itu, di Microsoft Word, Word. software. Eh, Iya, jadi kayak apa ya? Menurutku kadang itu kalau di Google Docs itu misalnya ngeditnya bareng-bareng itu masih sering terjadi kayak tulisannya berantakan, terus posisinya itu nggak teratur kayak gitu. oh, mungkin Tapi karena dari setiap orang menggunakan format yang berbeda seperti itu ya. mungkin, tapi kalau misalnya kayak tugasnya itu dalam bentuk makalah itu sangat membantu sekali sih dari Google Docs sendiri. Soalnya kan nggak kayak nggak harus nungguin dari satu orang ngerjain ini terus lanjut lagi kalau di Word kan kayak gitu. Iya, bener banget itu. Jadi kalau pakai Google Docs, kita bisa ngerjain tugas itu secara bersamaan dalam waktu real time gitu. Mungkin kalau ngerjakan praktikum yang secara berkelompok ya, laporan praktikum itu juga bisa dengan menggunakan Google Docs. Tugas kelompok-kelompok lainnya juga bisa. Iya, gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ya, teman-teman, mungkin ada yang masih bingung. Mungkin setelah tahu materi ini, Agnes bisa mulai coba ya menggunakan Google Docs untuk mengerjakan tugas ya. Iya, mungkin bisa aku coba. Soalnya kan aku taunya itu kayak cuma basicnya aja. Kayak menurutku masih enakan di Word kayak gitu kan. Jadi eh, soalnya aku belum tahu kelebihan-kelebihan dari Google Docs sendiri. Tapi setelah Kak Safety ngasih tahu, kayaknya aku bakal berpaling hati sih. Oh, oke. Google Docs nanti bisa lebih cepat untuk mengerjakan karena kan nggak perlu gantian harus nunggu yang satu mengerjakan yang A, nunggu yang lainnya mengerjakan yang B. Kalau di Google Docs bisa mengerjakan langsung secara bersamaan seperti itu. Kalau itu, aku mau tanya deh Kak Safety. Kalau dari Google Docs itu eh, cara ngerubahnya ke Word gitu gimana? Bisa nggak sih? Soalnya kayak aku biasanya tuh pengen dari Google Docs itu aku download terus dipindahin ke Word itu kayak masih kesulitan. Dari Google Docs langsung dipindah ke Word. Iya. Itu mungkin nanti langsung bisa buka di pilihan file ya. Terus nanti pilih download, lalu pilih format yang kamu pengen. Mungkin pengen Word ya, berarti pilihnya yang DOC itu ya. Eh, Kalau pengen PDF juga bisa langsung dipilih yang PDF dan format-format lainnya gitu, Agnes. Oke, terima kasih Kak. Gimana dari Iya, teman-teman? Ini ada yang bertanya apa enggak ini? mungkin teman-teman masih bingung ya. Gimana, Agnes masih ada yang dibingungkan juga kah? Kayaknya enggak sih Kak. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan, teman-teman. Oke, dari Mbak Leli. Oke, makasih Kak Safety, Kak Agnes buat kesempatannya. Aku mau tanya nih, dari Kak Safety sendiri, kira-kira kalau pakai Google Doc
itu selain buat kerkal, maksudnya ngerjain tugas yang bareng, itu biasanya eh, buat apa lagi? Maksudnya kegunaan lain gitu bagi Kak Safety sendiri. Barangkali ada hal lain yang bisa dikerjakan di Gidok selain tugas kerja kelompok itu. Oh, kalau aku ya, biasa tugas kuliah pribadi ya, tugas individu gitu ya, aku lebih senang gunain Gidocs karena dia itu eh, lebih cepet buat diakses, lebih lebih enak menggunakan Gidocs karena mungkin aku udah terbiasa ya pakai Gidocs. Terus juga karena aku tuh orangnya kadang tuh lupa buat nge-save tugas itu. Jadi biasanya tugas aku tuh sering hilang kalau ngerjakan di Microsoft Word. Terus juga biasa aku kan lupa ngumpulin tugas ya. Jadi kalau ngumpulin tugas tuh mepet-mepet gitu ya. Terus kadang kalau kuliah kan nggak bawa laptop. Jadi tugasnya kadang ada di laptop kalau ngerjakan di Microsoft Word. Lupa disimpan. Jadi simpennya di laptop gitu kan maksudnya. Kalau kita ngerjainnya di Gidex kan otomatis kesimpennya ke ini kan ke Google Drive. Jadi kalau misal aku lupa nyimpen lupa ngumpulin tugas, aku bisa langsung akses ke Google Drive untuk download tugasnya. Gitu Kak Leli. Wah, oke Kak, mungkin bisa jadi referensi aku. Kadang aku juga lupa nyimpen tugas. Makasih Kak tipsnya. Iya. Oke, pertanyaan dari Kak Lali sudah terjawab ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat kalau misalnya malu buat ngobrol atau kendala dengan jaringan. Mungkin dari teman-teman semua udah lebih sering ya pakai Gidocs, jadi mungkin sudah lebih paham menggunakan Gidocs. Seperti itu. Eh, karena mungkin udah nggak ada yang tanya, mungkin bisa diakhiri ya terus ya. Buat Eh, liburannya lebih banyak belajar lagi kali ya. Jaga oke, kesehatan ya. Lebih jangan suka minum es biar nggak batuk. Lebih semangat lagi ya ikut kegiatan organisasi untuk menambah ilmu dan lain-lain. Mungkin itu dari aku. Sekian, makasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agnes. balik. Oke, sama-sama Kak. Nggak terasa ya, kita udah di penghujung acara. Sebelum itu saya ucapkan kepada pemateri kita, Kak Safety, karena telah memberikan materi yang tentunya menambah ilmu dari teman-teman semuanya. Tentunya eh, aku ucapin juga makasih kepada teman-teman yang udah menghadiri kegiatan aktif nalar kreatif pada pagi hari ini. Sebelum itu aku mau pantun dulu nih. Jalan-jalan bersama Raihan, tak lupa juga memberi ya. Meskipun hari-hari sibuk rebahan, harus tetap semangat dan selalu ceria. Saya Agnes Bella Trisanda selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera ya untuk dokumentasi. 1, 2, 1, 2. Dan jangan lupa buat teman-teman silahkan absen. Eh,
Link absennya aku kirim di grup ya, teman-teman. Sebentar, link absennya aku kirim di sini aja. Buat teman-teman bisa segera absen eh, di itu, di link yang udah dikirimin di kolom chat ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan absensi, bisa meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih, teman-teman.